Tidak ada yang benar-benar siap dengan apa yang terjadi di chapter ini. Itadori Yuji akhirnya muncul, bukan sebagai penyelamat yang datang di saat genting, tapi sebagai kekuatan absolut yang langsung menghapus seluruh kutukan dalam satu tebasan. Desmantel raksasa yang ia lepaskan memicu ledakan berskala kota, sebuah level kehancuran yang bahkan belum pernah diperlihatkan oleh Gojo maupun Sukuna. Black Flash kini bisa ia kendalikan sesuka hati, teknik darah ia kuasai sepenuhnya, dan auranya sudah tak lagi bisa disebut manusia. Di momen ini, satu fakta tak terbantahkan, Itadori telah melampaui batas penyihir manapun. Namun kejutan tidak berhenti di sana. Di saat Itadori memilih bersikap netral demi menjaga keseimbangan dunia, pertarungan lain justru mencapai titik tanpa jalan kembali. Tsurugi melepaskan seluruh energi kutukannya lewat sumpah mengikat demi kecepatan absolut, sementara Mahoraga terancam dihancurkan dalam satu serangan oleh Dabora. Kutukan meluap, generasi baru dipaksa menentukan nasib dunia, dan Itadori hanya berdiri sebagai penentu terakhir jika semuanya gagal. Para veteran memang tidak mati, mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri segalanya. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Seperti biasa, kali ini kita bakal ngebahas dan mengulas full chapter 20 dari manga Jujutsu Kaisen. Dan jujur aja, chapter ini bukan kaleng-kaleng. Bisa dibilang ini salah satu chapter paling gila sejauh ini, karena Itadori akhirnya nunjukin level kekuatan yang benar-benar beda kelas. Wah, ini benar-benar luar biasa. Di episode ini, Itadori tampil seperti sosok yang sudah melampaui apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Semua kejadian penting di chapter ini bakal kita kupas satu persatu, jadi tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Chapter 20 sendiri diberi judul, Para Veteran Tidak Mati, yang jelas merujuk pada salah satu kalimat ikonik yang diucapkan Itadori di dalam cerita. Kita mulai dari halaman pembuka. Di sana ada ilustrasi berwarna yang memperlihatkan Yuki dan Tsurugi, dipisahkan oleh cincin Rikite serta roda Mahoraga. Ilustrasi ini terasa simbolis banget karena menggambarkan dualitas dua karakter utama, sekaligus merepresentasikan dua pertarungan terpenting yang sedang berjalan di manga ini. Sebelum masuk ke cerita utama, ada satu halaman ekstra yang cukup menarik. Halaman ini berjudul, Mencari Itadori, dan isinya memperlihatkan Mino yang sedang berusaha melacak keberadaan Yuji Itadori. Mino terlihat frustrasi karena sama sekali tidak menemukan petunjuk tentang di mana Yuji berada. Di tengah pencarian itu, Mino sempat berkomunikasi dengan seorang perempuan yang dengan santai bilang kalau Mino terlalu sering khawatir. Mino membalas dengan nada sinis, mengingatkan bahwa dirinya sibuk bekerja dan merasa dihubungi hanya saat dimintai pinjaman uang. Si perempuan pun bercanda balik, meminta setidaknya diajak makan malam dulu. Percakapan mereka berakhir begitu saja. Namun yang mengejutkan, ternyata perempuan itu sedang berada di tempat yang sama dengan Itadori dan Yuji. Ia berkomentar santai seolah sedang menikmati suasana, sementara Itadori hanya tersenyum dan berkata bahwa dirinya malah mendapat indikator peluang rendah. Dari sini akhirnya terungkap bahwa mereka sedang bermain pachinko. Hal ini seakan menegaskan bahwa meskipun situasi Itadori sekarang jauh lebih serius, kebiasaannya bermain pachinko sejak muda masih belum benar-benar hilang. Detail kecil, tapi cukup menarik untuk memperlihatkan sisi manusiawi Itadori. Cerita ekstra ini berlanjut ketika Mino mencoba mencari informasi lain dengan menghubungi Nobara. Ia menyarankan agar Mino menanyakan pada Todo, mantan penyihir kelas 1. Namun Nobara menjelaskan bahwa itu di luar kemampuannya. Saat Mino kebingungan, Nobara malah mengatakan bahwa satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu hanyalah Itadori sendiri. Ironisnya, Itadori justru adalah orang yang sedang dicari Mino. Nobara menutup percakapan dengan pernyataan pedas, hampir semua orang membenci Todo, kecuali Itadori. Dari halaman ekstra ini, ada beberapa poin penting yang bisa diambil. Pertama, Itadori masih bermain pachinko. Kedua, perempuan misterius itu tampaknya mengenal Itadori. Ketiga, Todo dipastikan masih hidup, meski keberadaannya juga tidak diketahui. Dan jujur saja, kalau ternyata Todo dan Yuji masih saling berhubungan, itu bakal jadi momen luar biasa. Setelah halaman ekstra selesai, kita masuk ke cerita utama. Mengingat chapter sebelumnya ditutup dengan kemunculan epik Itadori, kali ini Mino langsung berteriak menyebut nama Itadori Yuji. Narator menegaskan satu hal, dia telah muncul.
Itadori sendiri hanya bereaksi santai, mengeluh karena ketahuan. Tapi situasi langsung berubah ketika ternyata masih ada satu musuh yang belum tumbang. Musuh itu menyerang Itadori dengan kapaknya, namun yang terjadi justru di luar nalar. Itadori menahan serangan itu hanya dengan satu tangan, tanpa ekspresi panik sedikit pun. Benturan kapak itu memang cukup kuat sampai membuat tanah di bawah kaki Itadori retak. Ini menunjukkan bahwa lawannya sebenarnya tidak lemah. Namun sayangnya, ia sedang berhadapan dengan Itadori versi sekarang. Musuh itu terkejut, tak percaya kapaknya bisa dihentikan begitu saja, dan mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok di hadapannya. Dalam benaknya, ia menyadari bahwa Itadori masih manusia, tapi auranya menyerupai makhluk kelas Karian. Saat itulah Itadori dengan tenang mengatakan bahwa serangan itu cukup tahan banting, sambil perlahan mengepalkan tangan kirinya. Mino yang mengamati situasi pun terkejut. Ia sama sekali tidak merasakan aliran energi Itadori sampai detik terakhir sebelum pukulan dilepaskan. Itadori lalu berkata singkat, seolah memberi peringatan, bahwa lawannya pasti sanggup menahannya. Dan disitulah terjadi sesuatu yang benar-benar gila. Itadori melancarkan Black Flash dengan ketenangan sempurna. Ini bukan kebetulan, bukan keberuntungan. Dari cara penyajiannya, terlihat jelas bahwa Itadori kini mampu mengaktifkan Black Flash sesuka hati. Setelah serangan itu, Itadori berkata dengan nada datar bahwa lawannya tidak akan mati karena serangan tersebut. Namun kenyataannya, tubuh Ozuki terpental menghantam beberapa bangunan sebelum akhirnya jatuh keras ke jalan. Hasilnya jelas, Ozuki tumbang hanya dengan satu pukulan. Tapi belum selesai. Itadori kemudian menoleh ke arah Mino. Sebelum Mino sempat bereaksi, Itadori menyemburkan darah kecil yang melukai pipi Mino, sekaligus memberinya racun, mirip seperti teknik yang dulu digunakan Choso. Ini menegaskan satu hal penting, penguasaan Itadori atas teknik darah sudah berada di level yang mengerikan. Bahkan besar kemungkinan ia mewarisi seluruh teknik yang dimiliki saudara-saudaranya. Itadori lalu menenangkan Mino, mengatakan bahwa para penyihir lain sudah ia netralkan. Efek racunnya hanya akan menyebabkan mati rasa sementara, dan cukup beristirahat beberapa hari untuk pulih. Ia bahkan menyuruh Mino menyampaikan hal itu juga pada makhluk-makhluk non-manusia. Di titik ini, muncul satu kejutan lagi. Meski semua penyihir dan makhluk lain telah tumbang, Miuni ternyata masih berdiri, dan terlihat sangat marah dengan apa yang baru saja terjadi. Sejak momen itu, berbagai teori langsung bermunculan. Salah satu teori terkuat menyebutkan bahwa Miuni punya hubungan langsung dengan Itadori, bahkan diduga sebagai cucunya sendiri, keturunan langsung dari Itadori dan Osawa. Teori ini jelas membuka kemungkinan besar untuk konflik dan pengungkapan cerita yang jauh lebih dalam ke depannya. Kalau dipikir lebih jauh, sebenarnya ada alasan kuat kenapa Itadori sama sekali tidak menyerang Miuni secara langsung. Meski sekarang Yuji terlihat jauh lebih dingin dan serius, rasanya mustahil baginya untuk melukai cucu perempuannya sendiri. Namun di sisi lain, masih ada kemungkinan lain yang sama masuk akal, Miuni memang cukup kuat untuk menahan serangan tersebut. Kita sudah melihat sebelumnya bagaimana Ozuki masih mampu bertahan dari serangan awal, hingga akhirnya benar-benar dijatuhkan lewat Black Flash. Jadi bukan hal aneh kalau Miuni, yang juga berada di level penyihir kelas 1, bisa menahan pukulan itu. Apalagi ada teori lain yang menyebutkan bahwa Miuni berasal dari klan Gojo dan memiliki akses ke Infinity. Kemungkinan besar ia tidak memiliki 6 mata, sehingga kemampuan Infinity-nya tidak berada di level tertinggi. Itulah yang membuatnya hanya mencapai peringkat kelas 1, bukan level spesial. Meski begitu, tetap saja kemampuan itu cukup untuk menjelaskan kenapa Miuni bisa berdiri tanpa cedera berarti. Setelah membahas Miuni, cerita kembali bergerak. Walaupun Mino sudah terkena racun, semangatnya belum padam. Dengan emosi yang masih membara, ia memarahi Itadori dan bertanya apa sebenarnya yang sedang ia lakukan. Itadori menjawab dengan nada santai, mengatakan bahwa jika ia hanya melumpuhkan para makhluk asing, justru ia akan merasa bersalah. Namun Mino tidak puas dengan jawaban itu. Ia berteriak, mempertanyakan kenapa Itadori baru muncul sekarang dan kenapa sejak awal ia memilih untuk tidak ikut bertarung. Ia mulai menyebut nama Yuka-chan, tetapi kalimatnya terputus ketika Itadori memotong pembicaraan dan berkata bahwa semua itu sudah tidak penting lagi. Mino terdiam, tidak mengerti maksud kata-kata itu. Itadori lalu menegaskan satu hal yang membuat suasana makin berat. Nama Itadori Yuji sendiri sudah tidak berarti apa-apa lagi. Mendengar itu, kebingungan Mino semakin dalam, hingga akhirnya Itadori menjelaskan makna sebenarnya. Ia mengatakan bahwa para veteran tidak benar-benar mati, mereka hanya menghilang.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya akan menangani semua roh terkutuk yang muncul dari Tokyo. Jika para penerus senpainya kalah, ia akan berusaha menyelamatkan mereka. Untuk saat ini, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah tidak menghalangi siapapun, baik 2 orang maupun 4 orang sekaligus. Di momen ini, ada detail visual yang sangat penting. Kamera menyorot tangan kiri Itadori, yang masih kehilangan 2 jarinya. Itu menegaskan bahwa sampai sekarang, bagian tubuh itu tidak pernah berhasil ia pulihkan. Percakapan pun berlanjut. Mino dengan amarah yang belum padam berkata bahwa ia tidak akan pernah memaafkan Itadori atas semua ini. Yuji hanya tertawa kecil dan menjawab bahwa mungkin itulah alasan kenapa dirinya selalu sendirian. Setelah itu, Itadori membalikkan badan, menatap langit, dan berkata pelan, "Begini saja sudah cukup, kan, Sensei?" Jelas sekali ia sedang berbicara pada Satoru Gojo. Di panel ini, wajah Itadori ditampilkan dengan jelas, tanpa keanehan apapun. Tidak ada monster, tidak ada distorsi, hanya kesedihan dan kesepian yang begitu dalam. Dengan begitu, banyak teori liar sebelumnya gugur. Tidak ada perubahan fisik aneh pada Itadori. Yang tersisa hanyalah beban emosional yang ia pikul sendirian. Setelah itu, cerita berpindah kembali ke medan pertarungan antara Mahoraga dan Dabora. Fokus pertama jatuh pada Dabora, yang sedang memikirkan prinsip dasar energi terkutuk. Ia menyadari bahwa ketika energi negatif digabungkan, hasilnya bisa berubah menjadi energi positif yang mampu meningkatkan kemampuan penyembuhan secara drastis. Lalu muncul pertanyaan penting, apa yang terjadi jika energi positif itu dimasukkan ke dalam sebuah teknik, bukan sekadar digunakan untuk pemulihan? Dari sinilah Dabora mulai menciptakan versi inverse dari tekniknya sendiri. Dengan senyum percaya diri, ia bahkan bertanya-tanya, apa sebutan sihir seperti ini di dunia manusia? Penjelasan ini memperkenalkan bentuk baru dari teknik inverse. Dengan pemahaman barunya, Dabora kini memiliki peluang nyata untuk mengalahkan Mahoraga. Namun ia sadar satu hal krusial, Mahoraga harus dihancurkan dalam satu serangan, sebelum proses adaptasinya selesai. Seperti yang sudah banyak diprediksi di chapter-chapter sebelumnya, setelah menguasai teknik inverse, Dabora akhirnya mampu menerapkannya langsung pada teknik utamanya. Dari sinilah lahir kekuatan baru yang bisa disebut sebagai manifestasi kegelapan. Meski nama resminya belum disebutkan, sangat masuk akal jika ini adalah versi gelap dari teknik cahaya, karena lawan dari cahaya tak lain adalah kegelapan. Situasi pun terlihat makin genting. Akhir Mahoraga terasa semakin dekat, karena Dabora kini bertarung dengan kesadaran penuh dan niat membunuh. Peluang Mahoraga untuk bertahan tampak sangat tipis. Namun sebelum pertarungan itu mencapai klimaks, cerita kembali berpindah ke arena lain, yakni pertarungan Maru melawan Tsurugi dan Rika. Meski Maru sudah mengerahkan seluruh potensinya, bahkan menggunakan pohon seperti di chapter sebelumnya, ia tetap berada di posisi tertekan. Maru juga memperlihatkan kemampuan menghasilkan es, sama seperti saat ia melawan sang tetua. Sayangnya, kekuatan fisik Tsurugi dan Rika masih terlalu besar. Mereka menghancurkan es itu dengan mudah, bahkan memanfaatkannya kembali sebagai senjata untuk menyerang balik. Di tengah pertempuran, Tsurugi sempat berbicara dengan Rika, yang menanggapi dengan santai dan mengatakan bahwa ia menyukai orang-orang dengan kepribadian bengkok seperti Tsurugi. Setelah itu, terjadi sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Tsurugi berhasil memanggil senjata milik Maki. Sebuah senjata berbahaya yang diketahui mampu memotong jiwa. Tampaknya Rika telah menyimpan senjata itu di dalam dirinya. Mengingat Rika berfungsi sebagai gudang alat terkutuk, hal ini terasa masuk akal. Senjata itu muncul dari bayangan, membuat Maru terkejut. Ia bertanya-tanya katana apa sebenarnya itu. Rika lalu berkata pada Tsurugi agar mengayunkannya dengan sekuat tenaga, karena ia akan menyuplai seluruh kekuatannya. Maru pun semakin waspada, mencoba memahami apa rencana Tsurugi. Namun sebelum pertarungan berlanjut, terjadi sesuatu yang janggal. Maru tiba-tiba berbalik dan menyadari kemunculan roh-roh terkutuk dalam jumlah besar di kejauhan. Seperti yang sudah diprediksi, roh-roh ini sebelumnya tertahan di Tokyo dan cepat atau lambat pasti akan meluap. Dan kini, momen itu akhirnya tiba. Maru menyadari bahwa mereka bergerak karena ketakutan terhadap Dabora, dan berusaha memperingatkan mereka agar tidak mendekat. Namun semuanya sudah terlambat. Di tempat lain, Itadori Yuji sudah bergerak. Dengan nada tenang, ia menyadari bahwa para penyihir telah salah perhitungan, meremehkan jumlah kutukan yang tumbuh akibat tidak adanya ritual pemurnian. Menurutnya, itu wajar, karena ini adalah kejadian pertama dalam sejarah.
Sementara Tsurugi sama sekali tidak peduli dengan kekacauan tersebut dan tetap fokus menyerang, satu sosok bersiap menanggung semuanya. Itadori Yuji mengambil posisi tangan yang sudah sangat dikenal, lalu mengucapkan satu kata yang membuat situasi berubah drastis. Hancurkan. Dari posisi Itadori, sebuah tebasan dahsyat dilepaskan, menyapu habis seluruh kutukan hanya dalam satu momen. Namun serangan itu tidak berhenti sampai di situ. Setelahnya, muncul dua ledakan raksasa yang skalanya benar-benar di luar nalar. Perspektif ditarik jauh ke sudut kota, memperlihatkan seberapa luas area kehancuran yang ditimbulkan. Jujur saja, bahkan Satoru Gojo maupun Sukuna belum pernah diperlihatkan melepaskan serangan dengan daya rusak sebesar ini. Dengan adegan ini, satu hal jadi semakin jelas, kekuatan Itadori Yuji saat ini sudah benar-benar tidak masuk akal. Sulit rasanya menyangkal bahwa ia kini berdiri di puncak, bahkan layak disebut sebagai penyihir terkuat yang pernah ada. Meski begitu, masih ada satu hal yang mengundang tanda tanya, kenapa ada dua ledakan, padahal Itadori tampaknya hanya mengaktifkan satu kali teknik Dismantle. Ada kemungkinan ledakan pertama muncul akibat benturan Dismantle dengan kumpulan kutukan, sementara ledakan kedua berasal dari serangan Dabora ke arah Mahoraga. Inilah yang mungkin menjelaskan mengapa posisi kedua ledakan terlihat cukup berjauhan. Sayangnya, sulit memastikan lokasi pastinya hanya dari panel yang ditampilkan. Kalaupun memang salah satu ledakan berasal dari Dabora, tetap terasa aneh karena Dismantle milik Itadori justru terlihat jauh lebih menghancurkan, padahal itu kemungkinan bukan serangan terkuat yang bisa ia keluarkan. Setidaknya, itulah kesan yang muncul. Apapun penjelasannya, satu kesimpulan tidak terbantahkan, Yuji sekarang benar-benar rusak, dalam artian kekuatannya kelewat batas. Situasi lalu kembali bergerak. Akibat musnahnya begitu banyak kutukan sekaligus, mata ketiga Maru mulai bereaksi keras. Ia menyadari beban yang masuk terlalu besar, sampai berkata bahwa jumlah mereka terlalu banyak dan tekanannya sudah di luar batas. Tsurugi tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia langsung melancarkan serangan ke arah Maru. Meski berada di bawah tekanan luar biasa, Maru masih sempat bereaksi, mencoba menahan serangan dengan memanfaatkan sebuah batu. Namun serangan itu tetap mengenainya. Tsurugi menilai luka tersebut tidak cukup dalam, tepat saat Maru kembali memanggil pedangnya dan menantang Tsurugi untuk mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Di titik inilah terjadi perubahan besar. Tsurugi seolah menyadari bahwa waktunya sudah habis. Ia mengucapkan terima kasih pada Rika, yang membalasnya dengan singkat, mengucapkan semoga beruntung. Setelah itu, topeng Rika terjatuh ke tanah. Maru terkejut, sempat mengira Tsurugi membatalkan transformasinya sendiri. Namun tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa energi kutukan Tsurugi sedang menurun drastis. Sebelum Maru bisa mengambil langkah apapun, Tsurugi tiba-tiba sudah berada tepat di depannya. Kecepatan ini benar-benar di luar dugaan. Dijelaskan bahwa Tsurugi melakukan vow atau sumpah mengikat, melepaskan seluruh kekuatannya demi memperoleh kecepatan yang jauh lebih besar. Chapter pun ditutup dengan kalimat, saatnya perpisahan, diiringi papan bertuliskan, tanpa jalan kembali, yang dipenuhi darah. Sebuah penegasan bahwa setelah serangan ini, tidak ada lagi kesempatan kedua. Secara keseluruhan, chapter ini benar-benar luar biasa. Hampir setiap adegannya meninggalkan dampak besar, terutama sejak kemunculan Itadori. Dari sini terlihat jelas bahwa Itadori telah memaksimalkan seluruh potensi yang ia miliki. Ia sepenuhnya menguasai teknik darah. Ia mampu memicu Black Flash kapanpun ia mau. Dan kini, ia menciptakan Dismantle terbesar yang pernah diperlihatkan dalam seri ini. Semua ini hampir memastikan bahwa posisinya setidaknya sejajar dengan Sukuna. Bahkan, dari apa yang ditampilkan sekarang, Itadori terlihat berada satu tingkat di atas Sukuna. Ini mungkin terdengar menyakitkan bagi penggemar Sukuna, tapi fakta di lapangan sulit dibantah. Serangan-serangan dasar Itadori saja sudah terlihat terlalu kuat untuk ukuran normal, yang menandakan bahwa energi kutukannya telah meningkat secara brutal. Bagaimana ia bisa mencapai level ini masih menjadi misteri. Namun salah satu kemungkinan terbesar adalah tubuh abadi yang ia miliki. Kita ingat bagaimana Sukuna dulu terkejut melihat pertumbuhan Yuji yang begitu eksplosif. Sangat mungkin tubuh hasil eksperimen Kenjaku ini memang dirancang untuk terus berkembang seiring waktu. Jika benar demikian, maka Kenjaku sebenarnya telah mencapai tujuannya, menciptakan makhluk yang melampaui batas manusia dan kutukan. Bahkan Ozuki sempat menyebut Itadori sebagai makhluk tipe Canarian, yang semakin menguatkan dugaan bahwa sisi kutukan dalam diri Itadori telah berkembang sangat jauh. Saat ini, bisa jadi Itadori lebih dekat ke kutukan dibanding manusia,
meski belum ada konfirmasi pasti. Di sisi lain, seperti yang sudah banyak diprediksi, Itadori tampaknya akan mengambil posisi netral. Namun netral bukan berarti lepas tangan. Ia tetap membantu umat manusia dengan cara krusial, seperti membersihkan kutukan dan menjaga keseimbangan. Ia juga menyatakan akan menyelamatkan para penerus Utah jika diperlukan. Namun ia ingin pertarungan itu tetap adil bagi keempat pihak. Ia memahami bahwa alasan Dabora dan pihak lainnya bertarung bukan tanpa dasar. Jadi, ini bukan soal memilih kubu, melainkan mencegah dunia runtuh. Keputusan akhir tetap diserahkan pada generasi baru. Karena itu, besar kemungkinan Itadori tidak akan sering turun langsung ke medan pertempuran. Yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah kondisi Yuka. Belum jelas apakah Itadori mampu menyembuhkannya. Secara teori, dengan teknik inverse tingkat tinggi, ditambah teknik darah dan pemahaman tentang jiwa, Itadori seharusnya bisa menyembuhkan Yuka. Namun masalahnya jauh lebih rumit. Jika Dabora benar-benar mengalahkan Mahoraga, maka Yuka akan mati. Dan menyembuhkan orang mati adalah hal yang sama sekali berbeda. Artinya, cepat atau lambat, Itadori tetap harus turun tangan. Untuk sekarang, hampir tidak ada sosok yang terasa pantas menjadi lawan Itadori. Satu-satunya nama yang masih tersisa hanyalah Mahito. Dan jika ada satu karakter yang benar-benar ingin dihancurkan Itadori, maka itu adalah Mahito. Terakhir, mari bicara sedikit soal Tsurugi. Semua tanda mengarah pada satu kesimpulan, Tsurugi berhasil mencapai restriksi surgawi sempurna. Dengan kata lain, lahir sosok baru setara Toji atau Maki. Panel terakhir memperlihatkan bahwa Tsurugi benar-benar melepaskan seluruh energi kutukannya, dan sebagai gantinya, kecepatannya melonjak drastis. Namun ini juga memunculkan banyak pertanyaan. Secara logika, tidak semua orang bisa begitu saja melepaskan energi kutukan dan memperoleh restriksi surgawi penuh. Kemungkinan besar, hal ini hanya bisa terjadi pada mereka yang sejak awal memiliki restriksi surgawi yang belum sempurna, seperti Tsurugi. Bisa jadi Rika berperan dalam mengekstraksi energi kutukan tersebut, entah melalui sumpah mengikat atau mekanisme lain yang belum dijelaskan. Ada teori yang menyebutkan bahwa restriksi surgawi Tsurugi lengkap karena Yuka telah mati. Namun itu keliru. Mereka bukan saudara kembar, sehingga kematian Yuka tidak otomatis berdampak pada Tsurugi. Jadi jelas, ada faktor lain yang terlibat di sini. Peran Rika sangat mungkin menjadi kunci. Namun bagaimana detail sumpah mengikat itu bekerja, dan apa sebenarnya harga yang dibayar Tsurugi, masih menjadi misteri besar yang baru akan terjawab di chapter berikutnya. Dan dengan itu, pembahasan kali ini pun berakhir. Sekarang giliran kalian, teori dan pendapat apa yang menurut kalian paling masuk akal dari semua hal ini? Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.